إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال ربنا جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali sebagai khatib mengingatkan kepada diri pribadi dan seluruh jamaah sekalian, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kaum muslimin sidang jamaah sekalian yang sama dimuliakan Allah, tidak terasa sekarang kita berada di bulan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai bulan haram, yaitu kita berada di bulan Rajab. Dan alhamdulillah pada hari yang mulia ini kita sekarang berada pada tanggal 7 dari bulan Rajab tersebut. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kaum muslimin ketika masuk baginya atau ketika dia mendapatkan bulan Rajab, terkadang mereka beramal dengan sebuah amalan, mengerjakan sesuatu yang mereka anggap itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingatkan kaum muslimin bahwasanya amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang mengerjakannya dengan cara yang terbaiknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan. Tujuannya kata Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Berkata Fudail bin Iyad, yang terbaik amalnya akhlasahu lillah, adalah yang paling ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terbaik amalnya adalah yang paling sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika dia memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah karena dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mengharapkan pujian orang, bukan untuk dibanggakan di dalam kehidupan kita, bukan. Ada sebagian manusia yang ketika dia beramal, dia merasa dirinya berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada yang ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap dirinya memiliki jasa.
Dia menganggap dirinya telah berkontribusi di dalam sebuah amalan yang dengannya dia merasa berjasa kepada agama ini dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, seseorang tidaklah bisa beramal dengan sebuah amalan kecuali karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka dituntut baginya ikhlas. Dan ibadah yang kita lakukan ini, salat kita, puasa kita, apapun jenis ibadah yang kita kerjakan, ketahuilah itu adalah untuk diri kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kata Allah, kalau seandainya dari manusia yang pertama, dari Nabi Adam alaihissalam, sampai manusia yang terakhir yang Allah ciptakan yang mendapatkan kiamat, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, semuanya memiliki ketakwaan hati sama dengan ketakwaannya orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sama hatinya dengan hatinya Nabi Muhammad SAW, sama ketakwaannya dengan ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu sama sekali tidak menambah sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita kerjakan ini adalah untuk kita kaum muslimin, tidak ada pengaruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala abjuri rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Wahai hambaku, kata Allah, seandainya dari manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir yang Allah ciptakan, semuanya berada di dalam kondisi yang paling fajir, di dalam kondisi yang paling rusak, di dalam kondisi yang paling membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Kalau seandainya kita mengatakan Fir'aun adalah hamba yang paling durhaka kepada Allah, maka kalau seandainya semua manusia sama dengan Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, itu sama sekali tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, maka amalan yang kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dia berusaha ikhlas, dia menjaga hatinya ketika dia beribadah, dia menjaga hatinya ketika dia rukuk, dia menjaga hatinya ketika dia sujud. Semuanya diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak mengharapkan pujian. Apa yang kita harapkan dari pujian manusia? Apa yang kita harapkan dari pujian manusia, kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah? Tidak ada. Olehnya setiap kita ikhlas di dalam beramal, setiap kita berusaha untuk ikhlas di dalam beribadah. Kemudian yang kedua, dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dikerjakan ibadah itu sesuai dengan yang Nabi SAW perintahkan, sesuai yang Nabi SAW contohkan, sesuai dengan apa yang Nabi SAW telah izinkan yang dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan Allah, berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, bahwasanya semua hadis-hadis yang datang kepada kita yang berbicara tentang keutamaan puasa, keutamaan salat di bulan Rajab adalah hadis-hadis yang dhaif, adalah hadis-hadis yang lemah, adalah hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, mungkin ada yang bertanya, terus apa yang salah ketika kita memperbanyak ibadah di bulan ini? Tidak. Justru mestinya setiap muslim ketika datang kepadanya bulan-bulan mulia, bulan haram seperti bulan ini, hendaknya
dan menghindari dosa, dan dia memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan apa yang dimaksud? Ketaatan yang dimaksud adalah ketaatan yang memang disunnahkan, ketaatan yang memang dicontohkan oleh Nabi SAW, ketaatan yang memang dikerjakan oleh para sahabat Nabi SAW. Inilah yang mestinya diperhatikan oleh setiap muslim. Inilah yang mestinya menjadi motivasi bagi setiap muslim. Apatah lagi dia berada di bulan haram, apatah lagi dia berada di pembukaan akan menuju Ramadan. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, ketahuilah para ulama kita terdahulu, mereka mengatakan bahwasanya bulan Rajab adalah merupakan bulan untuk mulai bercocok tanam, dan bulan setelahnya adalah bulan Syaban, adalah bulan di mana seseorang mulai menyiram apa yang dia tanam di bulan Rajab. Dan ketika datang baginya Ramadan, maka dia akan memanen apa yang dia tanam di bulan Rajab. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, maka seseorang dia berbanyak ibadah di bulan yang mulia ini, dia mempersiapkan dirinya menuju Ramadan. Yang belum salat malam, hendaknya dia belajar bangun di tengah malam, kemudian dia salat malam. Minimalnya kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, minimalnya dia salat witir. Yang belum terbiasa puasa sunnah, mestinya dia sudah mulai melatih dirinya dengan puasa sunnah. Ada puasa Senin dan Kamis, ada puasa paling minimalnya puasa Ayyamul Bid yang dikerjakan pada tanggal 13, 14 dan 15 dari setiap bulannya dari bulan Hijriah. 3 hari setiap bulannya dia melatih dirinya. Kenapa? Karena dia sudah mulai bercocok tanam, mempersiapkan diri untuk panen di dalam bulan suci Ramadan. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, yang masih sering terlambat salat subuh, kita dapatkan betapa banyak dari kaum muslimin yang masih lalai dari salat, dari kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikumandangkan azan subuh, berat baginya untuk berdiri, hendaknya dia sudah mulai membenah diri. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, kapan kita akan berubah lebih baik? Sekarang kita sudah berada di bulan Rajab, kapan kita akan lebih baik lagi? Kalau seandainya kita selalu dalam keadaan lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kapan kita akan berubah? Kapan kita mulai berkata kepada hati kita, wahai hatiku, sekaranglah saatnya saya akan berubah. Sekaranglah saatnya saya akan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekaranglah saatnya saya memperbaiki diri saya. Sekarang saya berada di bulan Rajab yang tidak sampai 2 bulan lagi akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Dibiasakan dirinya, dia latih dirinya kepada ketaatan. Yang belum tepat waktu di dalam beribadah, di dalam salat, dia sudah mulai menatah dirinya. Yang sudah tepat waktu di dalam salat berjamaahnya, maka dia menambah ibadahnya dengan salat-salat sunnah. Salat-salat sunnah. Dia sudah mulai merutinkan salat rawatib, salat sunnah yang mengelilingi salat wajib. Dia sudah mulai berbenah diri. Kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah. Kenapa? Karena selalu ditanamkan di dalam dirinya, kalau bukan sekarang ini kita berubah, kapan kita akan berubah? Kalau bukan sekarang ini kita tambah lebih baik, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kapan? Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, setiap muslim hendaknya dia berbenah diri. Setiap muslim hendaknya dia memperbaiki dirinya dan kondisinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hatinya. Dia belajar. Kenapa kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah, kita dituntut untuk belajar? Kenapa? Karena kita sudah sebutkan tadi bahwasanya syarat dari ibadah kita diterima adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW itu bukan lewat mimpi, bukan. Akan tetapi melalui proses seseorang harus belajar. Harus belajar agama ini.
Harus belajar kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalluna sittuna sanah wa lam tuqbal minhu salat." Ada seorang nanti pada hari kiamat yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala 60 tahun dia mendirikan salat di bumi. 60 tahun. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam tuqbal minhu salat. Tidak ada satupun salatnya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Yang bahkan kata Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Fawailul lil musallin." Celaka orang-orang yang salat ini. Dia beramal, dia salat, tapi dia celaka kata Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke dalam neraka. Ada orang-orang yang didatangkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan wajah tertunduk, dalam keadaan wajahnya yang sangat ketakutan, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Amilatun nasibah." Amilatun nasibah. Mereka di dunia adalah orang-orang yang beramal. Mereka di dunia adalah orang-orang yang berlelah dengan amalan. Akan tetapi kata Allah, tasla naran hamiyah. Akan tetapi dia dimasukkan ke dalam neraka, dia dibakar dengan api neraka. Allahu akbar wa na'udzubillah. Wa na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Karena dia beramal di dunia tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beribadah tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beribadah dengan karangan dia sendiri. Dia beribadah dengan perkataan yang tidak jelas yang dia dengarkan, tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau terkadang mungkin dia sesuai dengan petunjuk Nabi, akan tetapi dia tidak ikhlas di dalam beribadah. Dia tidak ikhlas. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, setiap kita hendaknya dia berbenah diri, memulai memperbaiki dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika dia beramal, hendaknya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalnya diterima. Tidak ada satupun di antara kita yang menjamin amalannya diterima, kaum muslimin. Perhatikan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika dia membangun Ka'bah, dia meninggikan Ka'bah, maka dia berdoa, "Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim." Kata para ulama, kalau seandainya Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi, Habibur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang dia beribadah dengan membangun rumah Allah, Ka'bah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, terima amalan-amalan kami." Terima ini sebagai amanah. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima amalnya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya yang mulia. Apatah lagi selainnya dari kaum muslimin yang sama dimuliakan Allah. Apalagi tak lagi selainnya. Apalagi kita ini sebagai hamba-hamba yang dhaif, hamba-hamba yang lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, mestinya lebih banyak berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berlelah dengan amalan, namun amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu, kita memperbaiki diri kita. Kita
mulai menata diri kita untuk lebih baik dengan belajar agama Allah Subhanahu wa taala, dengan menambah ibadah kita kepada Allah yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari Jumat yang mulia ini kaum muslimin, kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan dari ibadah dan ketaatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita doakan saudara-saudari kita yang ada di Palestina, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati-hati mereka dan menjadikan orang-orang yang meninggal di antara mereka dijadikan oleh Allah sebagai syuhada. Dan kita doakan pula para pemerintah kita, para pemimpin kita, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga mereka semuanya di atas ketaatan dan memberikan hidayah dan petunjuk. Kita doakan negara kita tercinta Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga negara ini, senantiasa memberikan keamanan dan kedamaian dan menjadikan para penduduknya adalah penduduk yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mungkin pada hari ini ada keluarga kita yang kurang sehat, ada tetangga kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wa ya qadiyal haja. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma aminna fi awtanina waslih awlah umurana. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina wal muslimat fi kulli zamanin wa makan, khassatan ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurhum ala a'daihim wa a'daika ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami' amalina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrillahi